Saudara Oto, kalau Anda merasa benar sebagai Presiden Jokowi, bawa saja ijazah Jokowi ke sini. Polisi untuk melaporkan mereka yang dianggap oleh Pak Jokowi melakukan penghinaan, itu mau tidak mau, memang ijazah itu harus dibuktikan dulu keasliannya gitu. Dari Barreskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Jokowi mulai terjebak dengan skenario yang dirancang oleh Roy Suryo. Video yang saya lewatkan sebelum-sebelum itu nampak di persidangan. Kenapa tidak diperlihatkan? Kenapa tidak dibawa aja di depan sidang ini ijazah aslinya Jokowi? Kemudian Ray Rangkuti juga mengomentari, mau tak mau harus diperlihatkan ijazah yang asli. Kan selama ini Pak Jokowi kan berkilah, itu urusan saya pribadi, tidak ada hak kalian menanyakan ijazah saya. Begitu dia mengadukan Roy Suryo dan kawan-kawannya, Barreskrim meminta ijazah aslinya harus dibawa ke Polri untuk diuji forensik. Dan hari ini, seperti biasa, Pak Jokowi cuma mempercayakan kepada keluarganya. Ada adik iparnya, pokoknya keluarganya dari Solo yang membawa itu sendiri, bukan pengacaranya. Bahkan kepada pengacaranya, barangkali aja Pak Jokowi ini ragu menyerahkan ijazah aslinya. Akan diuji forensik oleh Barreskrim Polri, karena tidak mungkin polisi menyatakan begitu aja asli atau palsunya. Harus diuji forensik dulu. Uji identifikasi dulu, apakah memang ijazah itu asli atau tidak. Ini yang saya maksudkan, terjebaknya Jokowi dengan skenario yang dirancang oleh Roy Suryo. Baik, kenapa saya katakan terjebak oleh skenario Roy Suryo? Roy Suryo selalu menginginkan ijazah itu kita uji secara ilmiah dulunya. Dan data-data yang didapatkan oleh Roy Suryo itu adalah data-data mengenai metode ilmiah untuk menguji ijazah itu, walaupun ijazah itu belum di tangan Roy Suryo dan Rismond. Kita tahu semuanya, sudah dikatakan oleh Roy Suryo skripsi, masalah foto-foto, dan ada juga sebagian dari kopi ijazahnya Pak Jokowi itu yang diupload di media sosial, yang diuji, yang dianalisa oleh Roy Suryo sesuai dengan metode ilmiah, sesuai dengan ilmu yang ada sama dia termasuk Rismond. Dan untuk pembuktian terakhir, itu adalah uji forensik. Di sini yang akan kita lihat, apa itu uji forensik? Secara sederhananya, uji forensik itu adalah untuk menentukan, untuk mengidentifikasi. Seperti contohnya dalam dunia kriminal, kan itu ada seseorang itu tidak punya KTP, kemudian terbunuh, bisa-bisa mukanya hancur sehingga tidak bisa dikenali. Harus diidentifikasi dulu, siapa orang itu. Atau ada penumpang pesawat yang banyak, kemudian terbakar, ada penumpang-penumpangnya, harus diidentifikasi. Memang orang-orang itu yang jadi korban. Bahkan dari gigi, dari DNA-nya bisa ditentukan siapa saja yang jadi korban. Walaupun sudah terbakar hebat pesawat itu, asal ada sebagian tubuhnya yang tersisa masih bisa diidentifikasi melalui uji forensik. Inilah yang dikatakan uji forensik secara garis besarnya. Artinya secara sederhananya, uji forensik untuk ijazah Jokowi ini harus dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ini memang asli atau palsu. Metodenya banyak macam-macamnya, baik diuji kertasnya apakah sudah memang berumur dari tahun 85, kan 85 diterbitkan ijazahnya itu, apakah sudah dari umur kertas itu dari tahun 85 itu, apakah baru, apakah belakangan dibuat, atau juga tintanya itu berapa umur tintanya itu, apakah memang berasal dari tahun 85. Itu ada ilmunya, ada alatnya di uji forensik tersebut. Nah, kalau ini seandainya ini benar dari kertas ijazah tersebut memang dari tahun 85, mungkin udah agak buram-buram sedikit. Kemudian tintanya itu pun tinta tahun-tahun 85. Kemudian tanda tangannya pun tanda tangan dari rektor ataupun dekan ataupun siapapun yang berwenang di ijazah itu, memang itu orangnya sesuai tanda tangannya. Artinya sah, ijazah itu asli. Secara identifikasi ijazah, ingat. Tapi uji forensik itu bukan sekedar ijazahnya itu aja. Termasuk dalam uji forensik itu uji metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Menentukan, mengidentifikasi memang benarkah ijazah ini benar-benar asli atau tidak. Oke, kalau seandainya Barreskrim sudah uji forensik, identifikasi memang dari tahun 85 ataupun ceritanya itu asli secara fisiknya tersebut. Ijazah itu betul-betul secara fisik asli. Namun, harus kita ketahui dulu, dalam uji forensik itu termasuk metode ilmiah yang saya katakan tadi untuk melahirkan sebuah ijazah. UGM kalau menerbitkan sebuah ijazah, tentu orang itu lulus dulu ujian skripsi, ujian macam-macam, mengikuti SKS dan lain-lain.
Itu harus dibuktikan juga berurutan. Seperti Roy Suryo sudah menampak ada ketimpangan-ketimpangan di situ. Sehingga dia mengatakan kepada kita bahwasanya ijazah itu palsu. Tak mungkin ada orang lahir tanpa bapak dan ibu. Ijazah ini kalau skripsinya tidak benar, kemudian tidak ada KKN-nya, kemudian data-data semester-semesternya tidak ada, apalagi ada masalah di skripsinya, tidak mungkin orang lulus. Artinya tidak mungkin orang lulus kalau skripsinya bermasalah seperti ini. Kenapa Roy Suryo mengatakan begitu? Karena dia memang mahasiswa juga dulu, kemudian dapat S1, S2, S3, sama dengan itu. Kemudian dari pihak lain, Rismond mengatakan skripsinya itu ada, tapi tidak ditandatangani. Kemudian ada masalah huruf-huruf Time News Roman yang dikatakan oleh Rismond. Berbeda dengan skripsi-skripsi yang lain pada waktu itu. Sementara Time News Roman itu baru lahir tahun 92. Tapi di skripsinya sudah ada itu. Apakah skripsi itu dicetak belakangan? Seharusnya kan berurutan. Ada skripsi dulu, baru terbit ijazah. Kan itu yang normal. Ini kalau yang begitu itu kan tidak normal namanya. Nah, mau tak mau, Bareskrim atau polisi harus menyelidiki hal itu. Masuk lagi ke kampus UGM. Untuk betul-betul menentukan bahwa identifikasi ijazah ini asli, kemudian sesuai dengan urutan metode ilmiah yang ada dalam jukla untuk menentukan sesuai dengan ilmu uji forensik yang ada di kepolisian. Sama saja uji forensik ataupun scientific yang apalah namanya itu, bahasa Inggrisnya itu membuktikan sebuah kejahatan dengan cara ilmiah. Nah, ini pun harus dilakukan secara ilmiah. Kecuali ya, polisi kemudian mengambil kesimpulan sekedar menguji mengidentifikasi kertas dan tintanya tadi tanpa melihat metode ilmiah. Kalau ini dikesampingkan oleh kepolisian, ini Roy Suryo yang masuk jebakan. Tapi masyarakat kan bisa melihatnya. Ini kok sampai di sini aja uji forensik? Nggak lengkap nama uji forensik. Kalau cuma sekedar identifikasi, bukan menelusuri sesuai dengan scientific crime itu, sesuai dengan metode ilmiah yang ada. Tapi kita yakin nantinya kalau polisi cuma sampai pada identifikasi, kemudian ini kan masuk ke sidang. Ke sidang itu orang-orang pintar juga, baik jaksa ataupun hakim. Ada banding nanti lagi, ada banding tingkat 1, ada kasasi lagi. Semuanya bisa dibuktikan. Dan apakah seluruhnya bisa dimasuki atau intervensi oleh Jokowi? Nah, mungkin tidak bisa lagi. Karena persidangan sudah pasti terbuka untuk umum. Dalam hal ini, memang itu yang diinginkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Bagaimana ijazah aslinya Jokowi itu diuji publik. Uji di kepolisian nanti, waktu di pengadilan pun diuji, waktu banding pun diuji, waktu kasasi pun diuji, semuanya diuji. Alhamdulillah.